Bunganya nggak ada ya? Nggak bisa kan ke Jawa. Halo, selamat malam. Shalom. Selamat pagi. Semoga Tuhan biarlah dahulu itu dengan doa, lalu sebentar ada pujian ya. Mari, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore di belahan bumi ini ya. Terima kasih. Biarlah mau doa sejenak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa dalam surga, biarlah kami boleh datang hadirat-Mu. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih sayang-Mu, kami perlu pengurapan-Mu. Kami boleh salurkan kembali pada setiap yang menonton, dan biarlah menjadi berkat yang luar biasa, tidak sia-sia. Karena setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah Tuhan berkarya, bekerja, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pakailah kami semuanya. Ibu Pendeta Ruth, hamba-Mu, dan juga penginjil daripada Xiaoming. Kami boleh diberkati, dan seluruh penonton di live share, di rumah, semua di tengah jalan, diberkati. Karena Engkau dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara ya. Kita naikkan pujian ini, musim akan selalu berganti. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara kasih-Nya. Sekali lagi dari awal. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya tetap
percaya, ku yakin Tuhan yakin Tuhan berkah. yakin Tuhan melindungi Darah Tuhan melihara renang kasih-Nya. Lalu selalu menjagaku akan berjatuh Tuhan selalu menolongku. Saya menjagaku, Ia menyayanganku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai rambutku akan terjatuh sehingga lagi mama gitu. Selalu menjagaku, Ia menyayanganku, meliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, berubah selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan ku yakin Tuhan kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selagi rambutku akan terjatuh tanpa izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia yang menyangkaku, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku.
menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menopangku, Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku. Dia yang menyangkanku dan memeliharaku seluruh hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menopangku, Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seluruh hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, Tuhan selalu menopangku, Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan memeliharaku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menopangku, Tuhan selalu menopangku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengerjakanku, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku, dia Mari kita menyembah Dia. Dia adalah Bu, Dia adalah Sandi. Mari kita sembah lagi Dia. Dia adalah Bu, Dia adalah Sandi. Haleluya. Haleluya.
kami Tuhan. Hargai kami Tuhan. Kekuatan mulia haleluya. Engkaulah yang menopang kami setiap waktu Tuhan. Setiap saat Kau menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Menopang kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau menopang kami Tuhan. Kau yang pelihara kami dengan kuasa dengan kekuatan kami. Tuhan segala limpahkan ya Bapa. Haleluya. Sungguh kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang senantiasa selalu menopang kami, bahkan menolong kami ya Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ya Allah, mulut kami tidak pernah berhenti untuk kami selalu memuji-muji Engkau ya Tuhan. Dan mulut kami tidak pernah selalu Tuhan berhenti untuk selalu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami telah melihat, kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Begitu nyata penjagaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Urabasha. Bapa, katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Buat hari yang tak bisa kasih dan aku baru dan tak pernah terlambat tolong aku besar setiamu.
tunaikan syukur buat hari habisnya kasih dan benar Tuhan. besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Katakan, naikkan dengan segenap hatimu. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, berterima kasih, berterima kasih berkat hari ini, berkat hari ini yang telah sediakan bagi. Hari ini menaikkan ucapan syukur di hadapan Dia. Naikkan Oh, haleluya. hari ini buat hari yang Kau dan habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolonglah besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, naikkan syukur. Naikkan syukur buat hari habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolonglah besar setiamu di sepanjang hidup. Biarlah malam hari ini kita bersyukur lebih lagi kepada Dia, sebab Dia telah memelihara hidup kita. Amin. Bahkan juga Tuhan telah melindungi dan menjaga kita. Kita luput daripada segala mara bahaya ada dalam hidup. Tapi oleh karena Tuhan limpahkan kebaikannya kepada kita. Haleluya. Mari kita ucapkan syukurmu malam hari ini dengan segenap hatimu. Sambil kita membuka hati kita dan kita mempersiapkan
firman Allah malam hari ini. Boleh dibawakan hambanya malam hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Haleluya. Takkan bisa kasih selalu Haleluya. baru dan tak pernah terlambat pertolongan besar sendiri di sepanjang hidup setiamu besar setiamu besar setiamu besar setiamu di sepanjang hidup. Tiada sedih. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau bahagia Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau hadir mana kami menyanyi-nyanyikan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapa kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ada tertulis, orang siapa memuji Engkau, ada hadirat Allah dalam kasih. Kami perlu Tuhan. Kita kasih kerajaan Allah. Kami perlu hadirat-Mu. Saudara kudus Ibu Pendeta Ruth dan Abamu sebagai host, boleh kami memberitakan kabar kesukaan, kabar yang luar biasa dari surga yang mulia melalui Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus yang manis. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bulan bumi ini juga kepada Pendeta Ruth, Ibu Ruth Braga, ya, yang akan memberitakan keluar biasaan kuasa dan pertolongan Tuhan. Biarlah kita mau dengar sejenak dan kita sebentar boleh dengar apa sih sebenarnya Bu Ruth yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ibu. Dan Ibu Pendeta Ruth ini adalah seorang ibu gembala dari GBI Hope Family. Hope Family Taman Palem ya Bu ya? Ya, di Mall Taman Palem. Taman Palem Mall ya? Ya, betul. GBI Hope Family. Nanti saya main ke sana Ibu ya? Ya. Iya, puji Tuhan ya. Ibu sudah kenal saya dari 15 tahun yang lalu Ibu ya? Ya, betul. Jadi puji nama Tuhan Yesus, kalau saat ini berjumpa lagi di tengah-tengah pandemi, sesuatu yang dahsyat yang Allah mau beritakan. Ya, kita mau dengar Ibu Ruth, Pendeta Ruth dari GBI Hope Family menceritakan sedikit. Dan minggu ada lagi loh Bu,
yang lebih dahsyat. Haleluya. Iya, sampaikan Bu. Kami sambut dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ya saudara-saudari saya yang berada di manapun, kita percaya bahwa malam hari ini setiap kita pasti mengalami kuasa Tuhan. Setiap Amen. kita pasti mengalami kasih Tuhan. Amin. Ketika kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, kita tahu bahwa di dalam pujian, di dalam penyembahan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya menggembalakan awal mulanya di wilayah Kapuk ya. Waktu itu kami membuka gereja di sana yang kami diutus oleh pemimpin kami. Nah, kebetulan kami sudah bergerak di bidang pelayanan konsultan ya. Di samping pengembalaan waktu itu kami juga melakukan pelayanan konsultan. Nah, waktu itu banyak orang-orang yang dilepaskan ya. Mereka dikuasai oleh roh jahat. Bahkan ada yang memanifestasikan dengan berbagai macam. Nah, sebelum saya bercerita lebih lanjut, kita baca dulu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10 ya, ayat 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Ya betul, sorry. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya ulangi kembali ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, selanjutnya saya bacain lagi ayat di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Amin. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa Yesus ya pada pelayanannya, dia itu adalah orang yang diurapi Tuhan dengan Roh Kudus. Bahkan Yesus berjalan untuk berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bukankah Tuhan juga menyertai kita sebagai orang-orang percaya? Amin. 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 Tuhan menyertai kita. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 19, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Amin. Dan pembebasan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, di sini juga berbicara ya tentang okultisme ya, di mana orang-orang dibebaskan dari tawanan. Yang berarti itu dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Nah, saya ceritakan waktu di dalam pelayanan saya, waktu itu kami punya seorang pembantu ya. Dia itu dikasih, saya dikenalin sama saudara saya, saudara suami. Nah, akhirnya betul-betul dia di tempat kami. Memang waktu itu saya agak bingung gitu ya. Kok ini orang, maksudnya dia sebagai asisten rumah tangga, kok dia kerja kok kayak dia misalnya nyuci apa, kok kayak nggak pernah mendengar air bunyi gitu ya. Nah, terus pernah juga saya keluar kota selama berapa hari, itu baju nggak dicuci-cuci ya.
Tidak hanya itu saja, ketika dia ngayunin anak saya, terus anak saya itu, saya masih nggak ngeh gitu ya. Anak saya itu sering nangis kalau diayunin sama dia. Nah, satu hari, oh ya, terus tidak ada, kan kadang-kadang saya malam ya terbangun. Kebetulan saya waktu itu tinggal di gereja ya. Gereja itu ya 5 ruko ya. Di Blok M ya. Terus nyambungan KTP yang 4 lantai. harus beli baru Nah, terus kalau beli baru saya bangun tidur, saya bingung. Loh, kok ini pintu, apa kan maksudnya kan ada pintu-pintu ya gitu. Kok ini pintu kok terbuka ya tengah-tengah malam gitu ya. Tapi saya pikir, mungkin ini pembantu saya sedang masih habis ke kamar mandi, enggak dikunci lagi gitu. Nah, udah itu makanya saya masih belum terlalu ngeh ya. Sampai satu hari suami saya tegur saya gitu ya. Kian, kamu habis marahin ya mbaknya tadi, dia bilang kan banyak. Terus saya bilang, enggak, kok buktinya dia nangis tuh di lantai 3. Karena kami kan pernah. Kok dia nangis tuh tadi di lantai 3? Kamu pasti marahin dia. Lah, saya kaget gitu. Saya bilang, enggak kok, saya nggak marahin dia. Ketemu aja kagak, saya bilang. Nah, tapi saya kan seolah-olah kesannya nggak percaya gitu sama saya ya. Maksudnya dia pikir pasti saya marahin gitu. Akhirnya saya carilah dia di bawah gitu. Di lantai 3, dan kedua, lantai 1, lantai itu saya ke lantai atas. Itu kan ada balkon di atas gitu ya. Ruko di atasnya ada balkon buat tempat jemuran. Nah, waktu saya ke atas, ternyata pembantu saya itu sedang, maksudnya kayak batu gitu ya, begini. Kan itu kan kalau di atas itu kan rukonya nggak full gitu ya, apa temboknya nggak full, setengah doang. Nah, saya ngeliat dia begini kayak orang menjatuhkan diri gitu ya. Nah, waktu itu saya nggak berani narik dia karena saya takut saya malah yang tertarik gitu. Nah, akhirnya saya panggil suami saya. Nah, saya panggil suami saya. Akhirnya suami saya tarik dia gitu ya. Nah udah akhirnya turun, ditanya-tanya, dilayani kelepasan. Nah di situ dia baru bercerita gitu ya, katanya bahwa selama ini sebenarnya tengah-tengah malam itu dia itu sering keluar, katanya naik ke atas, terus dia sering terbang katanya. Maksudnya ke klub-klub malam menemui pria-pria untuk maksudnya ya dikeretin gitu ya, dikeretin uang-uang. Nah terus akhirnya suami saya layani dia pelepasan ya di lantai 3 gitu ya, bersama dengan tim ya. Nah di situ baru ketahuan ya, dia bergerak-gerak seperti ular. Bahkan dia bilang sama suami saya, ditawarin gitu, dia bilang, pendeta, daripada kamu ngikuti Yesus nggak dapat apa-apa katanya, mendingan kamu ikut saya, dapat duit katanya, bisa jadi kaya. Ngapain jadi pendeta, nggak ada uangnya gitu ya. Nah akhirnya ya udah, akhirnya dia nyepelkan, akhirnya dia baru cerita gitu ya, bahwa selama ini mereka kalau nyuci baju saya pantesan saya kadang-kadang itu nggak denger dia ngerakin apa suara air gitu ya. Cuma kan saya memang nggak pernah terlalu pusing. Ternyata dia bilang kalau ini dia nyuci baju saya cuma dipototin doang, ntar ada yang kerjain gitu. Terus juga dia katakan kepada kami bahwa sebenarnya baju-bajunya dia itu udah ada isinya ya, karena dia main dukun gitu. Terus juga dia bilang katanya, saya kan ada kayak apa buat muka gitu ya, kayak krim buat muka. Nah terus dia bilang, saya tahu ibu hamil katanya. Saya itu sebenarnya sudah mau doain ini terus supaya nanti ibu bisa kejemuran. Tapi di situlah saya melihat pertolongan Tuhan ya. Maksudnya akhirnya dia ketahuan dan dia tidak berhasil mencelakai saya gitu. Nah udah habis itu kami sebenarnya tetap menerima dia sebagai asisten rumah tangga kami. Kami nggak pecat. Terus suami saya dan tim akhirnya tempat dia ya di wilayah Bekasi gitu, ngambil pakaiannya katanya. Karena pakaian-pakaiannya itu masih banyak yang ada isinya, dia bilang yang ditaruh di sana.
Nah, akhirnya ya udah dibakar, didoakan gitu. Ya udah, akhirnya ya dia tetap bekerja pada kami. Terus mama saya sih sempat ketakutan juga gitu sama dia. Karena apa? Karena dia bilang, sebenarnya ada satu suara katanya suruh tusuk nama saya pakai pisau gitu. Wah, mama saya dengar itu sempat takut, tapi kami sebagai hamba Tuhan, kami tetap beri dia kesempatan untuk bekerja sama kami. Ya dia emang bekerja sama kami, cuma kayaknya sih tidak terlalu lama ya. Setelah itu, ya puji Tuhan ya, rata-rata asisten-asisten rumah tangga yang mengikut kami, kebanyakan ya ketika mereka bekerja bersama kami, mereka terima Tuhan Yesus ya. Saya juga jadi teringat ada satu asisten rumah tangga kami, waktu anak saya yang pertama, akhirnya dia dikasih nama Marta. Yang tadinya dia tidak percaya Yesus, akhirnya dia percaya Yesus ya. Bahkan ketika dia merawat anak saya, dia juga membacakan firman buat anak saya. Dia masih ngajarin mereka berdoa, baca firman, doa, dan dia jaga pokoknya sungguh luar biasa ya rumah tangga ini. Maksudnya dia menuntun juga anak saya maksudnya untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ya itulah sedikit tentang pelayanan saya ya. Yang Tuhan katakan di mana ada kuasa dalam hidup kita orang-orang percaya. Saya yakin setiap kita sebagai orang percaya, kita ini adalah kurang. Suami saya kalau hari ini dia itu tidak terlalu melayani lagi pelepasan. Karena apa? Karena dia berpikir kita ini adalah anak-anak Tuhan. Roh Tuhan lebih berkuasa atau lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dari roh-roh yang lain. Jadi suami saya berprinsip, ya kami berprinsip bahwa kalau perang itu ada, perang itu harus pergi. Sama seperti misalnya nih, kita kan misalnya lampu mati nih. Nah, kayak gitu kita cetekin lampu. Nah, kan itu kan langsung perang kan? Dan roh itu nggak ada lagi. Demikian juga harusnya anak-anak Tuhan. Di mana ada kita, kekuatan Tuhan. Di mana ada kita, kekuatan Tuhan. Amin. Ya, seperti itulah ya, pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan mengurapi kami untuk pelayanan-pelayanan seperti itu. Ya banyak sih ya sebenarnya kalau diceritain. Ya mungkin salah satunya untuk saat ini saya ceritakan seperti itu dulu. Haleluya, haleluya. Tahun berapa tuh Bu kejadiannya Bu? Itu sekitar tahun 2000, ya mungkin kita tahun 2004, 2005 lah aku rasa. Oh, iya. Jadi apa? Enggak, 2003-an. Karena waktu itu saya lagi hamil anak kedua. Gitu. Oh, iya. Jadi akhirnya bagaimana tuh Bu? Dia bertobat apa bagaimana? Bertobat. Ya, sempat memberi dirinya dibaptis. Baptis. Dan puji Tuhan. Ya, semua karena Tuhan ya. Semua karena kemurahan Tuhan lah. Anugerah Tuhan juga atas hidup dia. Karena dia boleh bekerja di tempat kami, sehingga dia boleh mengalami kelepasan. Jadi dia boleh dimerdekakan dari kuasa-kuasa gelap itu. Jadi ketahuan nggak tuh Bu, mainnya dukun apa gitu, apa turunan gimana? Ada dukun juga, terus dia juga emang karena kan sebenarnya orang Ambon ya. Dia kalau orang Ambon kan sekalipun dia Kristen enggak, kayaknya lebih itu kayaknya enggak Kristen. Sekalipun ya itu tetap aja ada aja atau jimat-jimat gitu. Karena dia ada bawa jimat-jimat juga di kamarnya. Nah, ya udah akhirnya kami urus lah, kami doakan, kami bakar jimat-jimat. Seperti itu. Jadi orang Kristen tapi bukan pengikut Kristus ya, Bu. Pengikut dukun. Iya, karena dia mungkin ya kalau orang kebanyakan jangan. Ya mungkin dia Kristennya itu hanya Kristen KTP. Ya. Seperti itu. KTP ya. Jadi orang Kristen tapi bukan pengikut Kristus gitu. Hati-hati ya. Iya, banyak sekali ya. Berapa selama berumah tangga tuh Bu? Sudah berapa pembantu bisa dibaptis Bu? Ya sebanyak pembantu yang pernah bekerja di tempat kami. Sebanyak itu karena saya udah lama juga nggak pakai pembantu, jadi udah lupa. Iya. Jadi
Jadi rata-rata tuh pembantu yang bekerja di kami rata-rata ya mereka jadi percaya Yesus. Gitu. Iya, iya. Ya, mungkin ada yang Kristen, tetapi mereka belum sungguh-sungguh ya mereka masih memakai opo-opo atau apa. Mereka akhirnya menerima diri untuk dibaptis seperti itu. Karena kalau masuk ke rumah kita kepanasan ya Bu ya, gerah. Yang pakai opo-opo Ya, jimat-jimat ya, betul. gerah. Betul. Karena kan ya pasti kan rohnya kan maksudnya iya nggak tahan gitu ya. Apalagi kita waktu itu kami sering doa-doa gitu ya. Kadang-kadang kami bisa doa jam 9 sampai jam 12 ya. Terus kami juga bisa doa jam 12 sampai jam 3 pagi. Banyak doa-doa yang kami lakukan pada pelayanan-pelayanan kami. Dan itu tetap kekuatan kami. Ya. Karena kami membangun network. Ketika kami membangun network itu ya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Sehingga waktu kami melayani, kami bisa melayani dengan sukacita. Kami bisa melayani dengan penuh kuasa. Karena ada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, nama yang ajaib. Amin, amin, amin. Di dalam Mazmur 44 ayat 6 mengatakan ya Bu ya. Saya akan bacakan. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama mula kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Haleluya. Ya. Jadi apa? Seringkali kita alami di sana bagaimana bukan kita lagi yang berperang, tapi Tuhan berperang untuk kita. Karena kita tidak tahu kan? Ibu nggak tahu, Bapak nggak tahu. Ya kenapa tuh orang begini, kenapa begitu? Karena roh adanya. Saya pasti bersyukur ya kalau di sini katakan bahwa Tuhan, kita bersama dengan Tuhan menanduk para lawan kita. Amin. Wow. Betul. Ya, jadi buku juga dengan apa? Namamu kami menginjak-injak orang-orang yang apa? Orang-orang yang bangkit menyerang Ibu. Ya. Mungkin dia tidak serang apa-apa, tapi secara atmosfer di sana sudah tidak baik. Kan atmosfernya itu atmosfer kuasa kegelapan. Tapi waktu dia masuk ke dalam perang ke rumah Ibu, ini gelap ya, masuk ke dalam rumah Ibu, jadi terang dianya. Iya, betul. Ya kan? Ya. Karena orang pakai macam-macam gitu kan pasti akan menyerang. Ada sasaran, ada tujuannya gitu loh. Ya, jadi kalau kita injak-injak orang yang bangkit melawan kita. Karena kita ini milik Allah, milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Jadi bersyukur kalau Ibu tidak terjadi apa-apa. Saya juga pernah ngalamin, 2004 saya mengalami. Oh, apa tuh? Nanti sekarang narasumbernya Ibu. Iya, mantap. Ya. Ada apa lagi Bu yang bisa diterangkan lagi, mau disaksikan? Ya, kalau mau disaksikan banyak. Mungkin nanti kita bertahap kali. Nanti lagi ya, waduh. Iya. Supaya banyak nanti sesi-sesinya gitu ya. Banyak sih ya, kalau diceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, ya nggak ada habis-habisnya. Ya, karena saya dengar kesaksian Ibu ya, dari menikah sudah berkomitmen, Iya betul, harus melayani Tuhan. Iya. Bersama dengan Bapak Boas Braga. Betul. Biasanya orang kalau mau menikah, tunggu dulu, pendeta apa-apa nih, gitu kan? Oh begini, saya saksikan ya. Saya jadi ingat. Karena ini, dulu waktu saya remaja gitu ya. Kan saya dulu beribadah di GPDI ya, GPDI Gedung Panjang. Saya ingat, saya itu emang lahir dari GPDI ya. Terus saya ya waktu saya di sana, saya tadinya orang yang tidak percaya Yesus, belum percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya percaya dengan Tuhan Yesus, ketika saya menghadapi segala sesuatu ya,
saya suka berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kan di sekolah diajarin kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi saya hanya berdoa. Jadi kalau misalnya saya mengalami segala sesuatu, saya hanya bilang Tuhan yang Maha Esa. Dan saya ceritakan gitu ya. Nah, sampai akhirnya satu hari saya main dengan anak tetangga. Kan? Nah, anak tetangga ini menceritakan, emang cuma menceritakan tentang surga dan neraka. Tapi itu dia menceritakan tentang neraka, wah, saya langsung ketakutan. Karena kan di neraka serem gitu ya, dibakar api apa, teman-teman saya itu cerita. Nah, sampai saya dengar itu, waduh, nggak bisa deh begini deh. Saya mau ke gereja gitu kan. Nah, akhirnya saya mencari gereja ya. Akhirnya saya ke gereja saudara saya waktu itu di GKJ Kalimati pertama-tama. Nah, waktu itu saya udah pergi. Nah, cuma sekali saya pergi sekali doang. Cuma dikarenakan orang tua saya kan single parent. Saya ini kan suka bantu orang tua, maksudnya dagang. Kadang titipin dagangan. Saya juga dagang dari rumah ke rumah. Tapi siangnya kan saya harus lagi kembali mengambil dagangan titipan gitu. Nah, jadi untuk saya beribadah itu pada saat itu agak sulit gitu. Akhirnya ya udah, saya belum bisa ke gereja lagi. Sampai satu hari saya pindah rumah ya. Dan kebetulan di situ ada kakak sekolah minggu ya, anak gembala itu yang suka jemputin anak-anak gitu di wilayah kami. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai ikut sekolah minggu ya, sampai hari ini. Nah, terus tadi saya belum cerita apa ini? Lupa jadi. Apa ya? Saya jadi lupa nih, saya mau cerita apa tadi yang inti. Tadi mau ngomong apa ya? Tadi ngomong apa tuh? Ngomong apa? Ada yang lain nggak? Kan dari awal ibu menikah ya? Ya, di UDI. Bukan. Ya, saya jadi ingat. Oke. Sorry. Nah, ini saya mau cerita bahwa waktu saya remaja ya, ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan sedang berkhotbah, dalam hati saya, Tuhan, saya mau dong suami hamba Tuhan, gitu ya. Jadi saya memang dari remaja itu saya punya kerinduan untuk punya suami seorang hamba Tuhan gitu. Nah, sampai akhirnya ya ketika ada hamba Tuhan sedang berkhotbah, saya juga tanya, Tuhan ini jodoh saya bukan, Tuhan ini jodoh saya bukan gitu. Nah, terus ya udah akhirnya belum pas lah di situ ya. Ketika saya selesai, saya tamat SMA, nah saya itu pindah ke GSJA gitu. Nah, waktu di GSJA saya bertemu, tapi calon suami saya waktu itu belum enggak ibadah di GSJA kami, tapi dia ibadahnya di GSJA Bekasi. Cuma dia itu kerjanya itu kan waktu itu dia kerjanya sebagai detailer, gitu, jadi detailer obat yang bertemu dengan dokter-dokter. Nah, kebetulan dia bertugas di wilayah daerah rumah saya. Dan dia pernah sekali mencari pendeta kami gitu. Dan saya waktu melihat dia, di cowok boleh juga gitu ya. Tapi enggak pertama kali saya bertemu juga waktu kosannya, kebetulan dia kosnya itu dekat wilayah saya, yaitu dengan satu kos dengan teman gereja teman gereja. Nah, waktu kosnya kebakaran, jadi ceritanya panjang. Waktu kosnya kebakaran, nah saya main sama pacarnya, teman saya ini yang tadi satu gereja, kita sama-sama gereja, tapi mereka berpacaran gitu. Nah, kebetulan waktu itu suami saya juga ke sana gitu ya. Nah, di saat itu saya lihat berjumpalah. Nah, istilahnya kayak cinta pada pandangan pertama. Memang waktu itu suami saya belum hamba Tuhan, gitu ya. Tetapi saya mendengar tentang dia gitu ya, bahwa dia itu orang yang cinta Tuhan. Dia itu orang juga yang apa ya? Ya pokoknya saya jadi memiliki ketertarikan dengan maksudnya dengan kerohanian dia juga gitu. Wow, ketertarikan ya. Ya, selain itu ketertarikan juga maksudnya akan kerohanian dia. Nah, ya udah akhirnya
kami sih tidak langsung ini gitu ya, tapi waktu itu teman saya kan saya kan belum tahu nama dia gitu ya. Nah, tapi waktu itu teman saya bercerita bahwa namanya Boas gitu. Nah, waktu saya dengar nama Boas, pikiran saya, wah ini mah kayak orang Indian nih, kayak orang Jepang gitu ya. Karena kan Boas gitu ya, apalagi namanya Boas Braga gitu. Wah, saya pikir, wah ini pasti orangnya hitam, tinggi grey gitu lah ya, hitam gitu. Pasti bayangan saya udah hitam gitu. Nah, tapi ternyata waktu saya bertemu, ini cerita ya, jadi saya cerita agak bolak-balik. Nah, tapi ketika saya bertemu ketika saya tahu namanya Boas itu dia, gitu. Oh, sudah tahu. Oh, ternyata putih gitu ya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Dan memang setiap orang yang mendengar nama dia, nama Boas, pasti pikirannya, ya itu, orang Irian gitu. Jadi sampai hari ini ceritanya jadilah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya. Oh, Yesus dahsyat. Amin. Iya, ini dapat juga benar kan? Seperti iman saya, maksudnya saya kepengen punya suami seorang hamba Tuhan. Akhirnya benar-benar dapat hamba Tuhan. Amin, 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 amin. Biarlah Bapak Ibu kekasih, kita mau sudah dengar bagaimana kalau kita mau, apalagi minta hamba Tuhan, dikasih lah, ya kan? Tapi kalau mintanya yang punya kapal terbang gitu, belum tentu loh. Ya. Cinta Tuhan enggak? Pertama-tama kan cinta Tuhan dulu, ya kan? Lalu menjadi hamba Tuhan. Dan tidak jadi apa-apa, pokoknya kita berdua ya, katanya ya, kita melayani Tuhan, ya kan? Dan sampai hari ini kita lihat bagaimana berkembang hamba jemaat, ya kan? Jadi bersyukur sama Tuhan Yesus gitu loh. Kalau sampai seperti itu, kalau dulu ditolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Amin. Betul. Pandemik boleh ada, tapi solusinya adalah Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Wow. Yes. Selalu berjalan, ya kan? Ya. Inilah dibagikan kepada jemaat, supaya jemaat juga lihat. Kalau Pak Ibu kayak begini, ya kan? Kepada jemaat-jemaat semuanya, kepada kita semuanya ya, bersyukur orang biasa saja ya diberikan kuasa sama Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita melayani Tuhan, spesial itu berkatnya dikasih sama Tuhan Yesus ya, sama Bapa di surga. Dan rohnya ada di dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, biarlah kita berdoa supaya yang lihat, menonton, ya kan, bisa boleh mendapat berkat. Karena kesaksian itu bukan kita punya cerita karang-karang, tapi tangan yang melempar paku itu yang buat. Namanya dimulia-muliakan di bumi ini. Jadi pasti ada orang-orang bertobat, nama Tuhan dipermuliakan, yang akan datang kepada Yesus di sana. Ya, kita berdoa sejenak. Terima kasih, Ibu, juga Bapak Siombing, ya. Ada pujian dulu? Udah, enggak? Sudah ya? Langsung. Ada? Kenapa? Langsung ya. Kita berdoa ya, Bapak Ibu yang kasih. Terima kasih Bapakku di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau tetap di dalam kami, dan semakin kami dengar firman Tuhan, kesaksian, tangan yang berlubang paku itu berkarya luar biasa, dan kami terlalu percaya. Pasti kami dilawat, dijamah, biarlah menjadi berkat yang luar biasa, bahwa kami bersama dengan Engkau, kami injak para lawan kami yang membenci kami, apalagi membenci karena Kristus Yesus Tuhan. Pasti lawan kami adalah kuasa kegelapan, ya, sehingga lawan-lawan kami itu boleh dibawa, dirangkul, digendong sama Tuhan Yesus menjadi satu kawanan, ya, satu kandang domba namanya sana. Biarlah makin banyak pembantu rumah tangga, siapa saja, rekan, tetangga, famili, ketua, orang tua, mertua ya, biar sungguh-sungguh berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kekuatan dan kuasanya yang luar biasa untuk setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Ibu Ruh, Pendeta Ibu. Terima kasih Ibu Vera, terima kasih buat kesempatannya.
Oke. Ibu campuran itu ya bule ya Bu ya? Enggak. Indomelek gitu. Memang biasa suka ada yang ngomong saya agak-agak mirip orang luar. Indomelek Tapi ya. kadang-kadang ada juga katanya. Ya Indomelek lah pokoknya ya. Cantik banget. Nah, kayak seperti apa Indomelek campuran. Saya semerkati. Haleluya. Iya, kasih Om Bing juga yang nonton di live chat ya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.